Habis Turki, kini Mesir. Di mana begitu banyak pemuda-pemuda kita mencari ilmu Islam. Mesir, ya memang, sebagai pusat pikiran, menduduki tempat yang terkemuka di dalam dunia Islam. Pengaruh Mesir keluar adalah melebihi pengaruh Turki keluar. Pemuda-pemuda dari semua sudut dunia Islam datang di Mesir untuk mempelajari Islam. Tidak salah jikalau seorang penulis mengatakan bahwa Mesir menduduki tempat yang terkemuka di dalam urusan agama Islam. Mesir adalah satu negeri pertemuan timur dan barat, satu negeri pertemuan kolot dan modern. Kota Kairo adalah campur adukan antara timur dan barat, antara kolot dan modern, antara sistem-sistem kuno dan teknik-tekniknya zaman modern. Gerobak bersaing dengan mobil, kaum penjual air bersaing dengan water lighting, kendaraan onta dengan kendaraan kapal udara, rumah-rumah model ketimuran dengan hotel-hotel menurut stil yang paling muda. Kairo, Mesir adalah satu perakuran, satu kompromi. Tradisi pikiran tentang Islam di Mesir adalah satu kompromi pula. Satu kompromi antara agama dan kemajuan, antara syariat dan kemodernan, antara hukum Islam dan perubahan. Turki berkata, paham agama yang kolot menghalangi ikhtiar kemodernan negara. Das, agama harus dilepaskan dari negara. Mesir berkata, paham agama yang kolot menghalangi kemodernan negara. Das, carilah kompromi antara agama dan kemodernan. Bukan di dalam persatuan agama dan negara. Bukan di dalam sistem yang menentukan Islam menjadi pedoman bagi segala gerak-geriknya negara. Terletaknya sebab kemunduran dunia Islam. Begitulah kata Mesir, tetapi di dalam salahnya pengertian tentang agama. Di dalam kesalahan tafsir inilah letaknya sumber segala kebencanaan. Di dalam kesalahan tafsir inilah letaknya segala kesalahan pula. Islam tidak menghalangi kemajuan. Islam hanyalah salah ditafsirkannya, salah diinterpretasikannya. Mesir lantas membuat interpretasi yang membuka pintu buat kemajuan itu. Turki berbuat radikal, Mesir berbuat kompromistis, dan ini pun sebagai di Turki adalah buat sebagian disebabkan oleh status politik pula. Di Mesir adalah berdiri dua tradisi, tradisi pemerintahan yang berpusat kepada monarki dan tradisi keagamaan yang berpusat kepada Al-Azhar. Dua tradisi yang membantu satu dengan yang lain, mengokohkan satu dengan yang lain, koordiniren satu dengan yang lain. Maka kombinasi agama dan pemerintahan itu di Mesir menjadilah satu kombinasi yang kuat. Al-Azhar bersandar kepada monarki, monarki bersandar kepada Al-Azhar. Adalah satu status quo. Monarki di Mesir adalah satu status quo pula. Dua status quo ini mencari sandaran yang satu kepada yang lain. Maka oleh karena itu, tiap-tiap propaganda yang mau memisahkan agama dan pemerintahan ini di Mesir adalah dianggap satu kedosaan yang besar. Tiap-tiap propaganda yang demikian itu mendapat hukuman yang keras. Syekh Abdul Al-Razik yang di dalam kitabnya Al-Islam wa Usul Ad-Huk mengeluarkan pikiran-pikiran yang terlalu modern tentang agama dan negara, dikenakan hukuman berat oleh Majelis Ulama Besar di Kairo. Ia dilepas dari pekerjaannya sebagai hakim. Ya, malahan yang tidak menyinggung-nyinggung urusan negara pun, asal terlalu radikal. Dulu mendapat hukuman yang hebat pula, seorang penganjur sebagai Qasim Bey Amin, yang di dalam ia punya kitab pada permulaan abad sekarang ini menggasak aturan-aturan kuno yang mengikat perempuan di dalam perbudakan, mendapatkan bagiannya sebagai semua perintis jalan. Ia diseret ke muka umum, diberi hukuman berat, dan dikatakan merusak agama. Tetapi sekarang, Qasim Bey Amin tidak orang pandang lagi sebagai orang ekstremis, tidak orang pandang lagi sebagai seorang perusak agama. Qasim Bey Amin kini dianggap sebagai perintis jalan yang ulung. Ya, Mesir sudah berkompromi antara agama dan kemodernan. Kini Mesir sedang berikhtiar mencari harmoni antara agama dan kemajuan. Kini Mesir memberi interpretasi Quran dan hadis yang beberapa boleh cocok dengan kemajuan itu, terutama sekali sistem sosial Islam. Dan dari sistem sosial ini terutama sekali pula urusan perempuan, dengan lambat laut mendapatkan interpretasi baru yang menemui bukan menentang kemodernan itu. Hal pengurungan perempuan, hal kudung, hal poligami, hal talak dan fasah, hal pendidikan perempuan,
semuanya itu lambat laun menjadi hair correction, hair orientasi. Kasim B. Amin dulu ia diejek, dicemooh, dimaki, dikatakan perusahaan syariat, dilanjrat, dihukum oleh Majelis Ulama Besar di Kairo. Kini ia punya tuntutan lambat laun orang akui kebenarannya satu persatu. Satu cermin bagi kita, nasibnya Kasim B. Amin ini. Janganlah kita lekas marah kalau ada orang mengeluarkan suatu pikiran yang baru, walaupun pikiran baru itu mengenai syariat agama. Buat ini kali, lagi satu negeri, pembaca-pembaca, lagi satu negeri, negeri Palestina, tentang negeri Arabia dan India, saya tulis di nomor yang akan datang, dan insya Allah di situ pun akan saya bicarakan hasil peninjauan kita, pasal-pasal mana di negeri kita yang perlu kita telaah kembali.